Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 22 Juli tahun 2021. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Engkaulah Tuhan Gembala Agung kami yang senantiasa setia dalam ketidaksetiaan kami. Karena itu kami selalu mempertaruhkan dan mempercayakan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan Gembala yang agung itu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Karuniakan kami Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami arti dan makna firman-Mu, dan kami dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan nyata setiap saat. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini, Kamis 22 Juli tahun 2021, sesuai dengan Renungan Harian Toraya, kita akan membaca Kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayat 14. Sekali lagi, Kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayat 14. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kami. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini, dari pembacaan kita dituntun dalam satu tema. Gembala yang tekun mendoakan dombanya. Tomang kambi tu makaritutu umpeng kamoyan dombana. Gembala yang tekun mendoakan dombanya. Sidang jemaat Tuhan, pandemi COVID-19 dewasa ini menghadirkan sejumlah pembatasan dalam berbagai dimensi hidup dan kerja. Pembatasan untuk saling bertatap muka satu dengan yang lain tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan. Pertanyaannya, dengan kenyataan itu, apakah yang harus dilakukan oleh seorang gembala? Surat Paulus kepada jemaat di Kolose memberi gambaran bahwa komunikasi dan hidup yang saling menopang tidak dapat dihentikan hanya karena alasan ada jarak yang membentang. Melalui suratnya, Paulus tidak henti meyakinkan jemaat bahwa ia tidak pernah berhenti mengingatkan mereka
Bahkan dengan sungguh-sungguh Paulus terus berdoa agar jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat ia kunjungi senantiasa diperlengkapi, dikuatkan, dan dibebaskan dari kuasa kegelapan, dan beroleh sukacita senantiasa karena pengharapan kepada Yesus Kristus yang telah memindahkan orang percaya kepada kerajaannya. Komunikasi dengan jemaat dan komunikasi dengan Tuhan nampaknya menjadi hal yang efektif untuk terus dilakukan demi pertumbuhan iman jemaat dan terus menghidupkan kepercayaan jemaat kepada sosok gembala seperti Paulus. Apa yang dipaparkan Paulus dalam surat Kolose ini adalah sebuah pembelajaran penting bagi kita bahwa proses penggembalaan di masa kini tidak boleh terhenti hanya karena alasan adanya pembatasan jarak. Kalau Paulus dapat menjembataninya dengan surat-suratnya serta melalui kehidupan doanya, maka kita pun dapat melakukannya dengan sarana komunikasi yang semakin canggih agar komunikasi dengan jemaat dapat berlangsung dengan baik. Terpujilah Tuhan Sang Gembala. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Engkau Tuhan kami yang tetap setia menemani dalam menjalani kehidupan dalam pergumulan karena COVID-19. Meskipun kami dibatasi oleh banyak hal karena virus ini, kami percaya hikmat-Mu Tuhan mengaruniakan kami kemampuan untuk terus berusaha menyampaikan firman-Mu dan menyapa seluruh jemaat-Mu sebagai gembala, sehingga mereka tetap tekun dalam doa, tetap mempercayakan hidupnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mereka tidak terpuruk tetapi berpengharapan meskipun COVID menghalangi kehidupan kami. Karena itu kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Berkati semua gembala-Mu dimanapun mereka berada. Karuniakan kami hikmat-Mu, berkati semua alat yang kami gunakan. Sehingga firman-Mu tetap kami sampaikan kepada seluruh jemaat-Mu. Menjadi berita yang menguatkan dalam pergumulan ini. Kami berdoa untuk semua orang yang sedang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan menopang dan memberkati dan beri kesadaran kepada setiap pribadi pun kepada kami secara bersama untuk selalu menjaga protokol kesehatan sehingga kami boleh saling menjaga dalam kehidupan ini. Meskipun berat, Gembala Agung menuntun kami sehingga kami kuat melewati dan menjalaninya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.